Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan Fihi ma Fihi bagian 62 halaman 393 dan halaman 397. Baik, langsung saja. Bismillah. Allah Ta'ala berfirman, "Aku adalah harta yang terpendam dan aku ingin dikenal." Maksud dari firman ini adalah, aku menciptakan alam ini dengan maksud untuk menampakkan wujudku, terkadang dengan kelembutan dan terkadang dengan kekuatan. Allah tidak seperti seorang raja yang hanya membutuhkan satu pengenal saja untuk mengenalkan kerajaannya. Andai setiap atom di alam ini jadi tanda pengenal Allah, tentu itu masih sedikit dan tidak akan mampu memperkenalkannya. Di sini Rumi menyampaikan bahwa Allah Ta'ala pernah berfirman, "Aku adalah harta yang terpendam dan aku ingin dikenal." Ini merupakan jawaban atas banyaknya pertanyaan kenapa Allah menciptakan manusia. Untuk apa Allah menciptakan manusia? Ini merupakan sedikit jawaban yang perlu kita renungkan, perlu kita fahami. Jadi jawabannya adalah, aku menciptakan alam ini dengan maksud untuk menampakkan wujudku. Jadi bagaimana wujudnya Allah Ta'ala, itulah yang harusnya kita pelajari, harusnya kita kaji, harusnya kita mencari bagaimana wujudnya Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan terkadang dengan kelembutan dan terkadang dengan kekuatan. Artinya apa? Jadi rupanya Allah Ta'ala menciptakan semua makhluknya adalah karena Dia ingin dikenal, Dia ingin diketahui, Dia ingin menebarkan cintanya, dan Dia ingin alam semesta beserta isinya mencarinya, di mana Dia berada dan siapa Dia sebenarnya. Allah tidak seperti seorang raja yang hanya membutuhkan satu pengenal saja untuk mengenalkan kerajaannya. Andai setiap atom di alam ini jadi tanda pengenal Allah, tentu itu masih sedikit dan tidak akan mampu memperkenalkannya. Jadi alam semesta beserta isinya ini, jika satu benda saja yang memiliki banyak atom, kemudian setiap atomnya itu merupakan tanda pengenal Allah Ta'ala, maka jika dijumlah semua makhluk yang ada di muka bumi ini dikalikan dengan jumlah atom yang ada dalam dirinya, maka itu hanya sebagian kecil saja yang mampu untuk menggambarkan siapa Tuhan sebenarnya. Artinya kita masih belum tahu Dia itu siapa. Yang kita pahami bahwa kita kenal namanya adalah Allah Ta'ala, kemudian Dia mempunyai Asmaul Husna yang berjumlah 99, kemudian Dia juga mempunyai sifat wajib yang berjumlah 20 dan seterusnya. Tapi ternyata itu masih gambaran kecil dari Dia. Jangan-jangan asma'nya lebih dari 99, jangan-jangan sifatnya lebih daripada itu. Tapi bagi kita, bagi wadah kita, wadah manusia, yang perlu dan butuh kita ketahui hanya 99, dan yang butuh dan yang perlu kita ketahui hanya 20 sifat saja. Selebihnya itu merupakan rahasianya, selebihnya merupakan kemesraannya bersama kekasihnya. Sehingga masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang dirinya. Itulah mengapa tugas kita di dunia ini salah satunya adalah mencari siapa Dia sebenarnya. Kanjeng Nabi memberikan petunjuk, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal pada dirinya, maka dia akan kenal pada Tuhannya. Barang siapa yang tahu pada dirinya, maka dia akan tahu juga pada Tuhannya. Maka PR kita sementara ini, PR kita di awal ini adalah kita harus tahu pada diri kita dulu. Siapa kita sebenarnya, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita.
kita sebelum ini dari mana, kemudian kita akan pergi kemana, kemudian dalam tubuh kita ini ada ruhnya siapa, kemudian jiwa seperti apa yang sedang bersemayam dalam diri kita, apakah jiwanya sedang bersih ataukah jiwanya sedang kotor, dan sebagainya. Dengan mengetahui, perlahan-lahan kita akan mengetahui siapa Tuhan kita, di mana Dia berada, untuk apa Dia menciptakan kita, siapa Dia sebenarnya. Pertanyaan yang sampai kapanpun tidak akan pernah terjawab, kecuali beberapa makhluk saja yang Ia ceritakan kisah tentang dirinya. Sayyidina pernah berdoa, "Ya Rob, jadikan hamba tergolong kaum minoritas, kaum yang sedikit, sebagian kecil yang Kau kehendaki, sebagian kecil orang yang Kau sampaikan rahasiamu, dan sebagian kecil orang yang Kau cintai, agar hamba tahu tentang-Mu, agar hamba kenal dengan diri-Mu." Sayyidina pernah berdoa, ini seorang sahabat pernah berdoa, "Ya Rob, jadikan hamba tergolong kaum minoritas." Mengapa demikian? Karena sepertinya sudah merupakan sunnatullah di Al-Quran, rata-rata bal aktsaruhum itu dikaitkan dengan sesuatu yang tidak baik. Kalimat bal aktsaruhum yang berarti tetapi sebagian besar dari mereka atau tetapi mayoritas dari mereka selalu dikaitkan dengan kalimat selanjutnya yang kurang baik. Contoh, bal aktsaruhum la yu'minun, bal aktsaruhum la yatafakkarun, dan selanjutnya. Tetapi sebagian besar dari mereka tidak beriman, tetapi sebagian besar dari mereka tidak berfikir. Bal aktsaruhum la yashkurun, tetapi sebagian besar dari mereka tidak bersyukur. Artinya di Al-Quran sudah ada petunjuk bahwa ternyata mayoritas itu arahnya kepada hal-hal yang rata-rata kurang baik, rata-rata tidak baik. Oleh karena itu sahabat ini kemudian berdoa, "Ya Rob, jadikan hamba tergolong orang-orang yang minoritas, orang-orang yang sedikit." Karena biasanya orang-orang yang sedikit inilah yang beriman, orang-orang yang sedikit inilah yang berfikir, dan orang-orang yang sedikit inilah yang bersyukur. Nah, dengan begitu, ketika kita sudah tergolong orang-orang yang sedikit, maka ada konsekuensinya dan juga ada rewardnya, ada hadiahnya. Konsekuensinya apa? Kita harus melawan arus. Ketika mayoritas ke kanan, kita ke kiri sendirian. Ketika mayoritas maju, kita mundur sendirian. Sehingga seringkali kita bersinggungan dengan mereka, seringkali kita bertabrakan dengan mereka. Tetapi persinggungan itu membuat kita menuju kepada tempat yang lebih layak, kepada tempat yang lebih benar dan lebih baik menurut Allah Ta'ala. Contohnya saja, dari sekian banyak orang, ketika malam hari lebih banyak yang tertidur daripada terbangun untuk berdoa, lebih banyak yang terlelap daripada sujud untuk menyembahnya. Begitu juga dengan pagi hari, lebih banyak orang yang sibuk bekerja daripada sholat duha menyembah padanya. Lebih banyak orang yang mencari harta daripada orang yang sujud bersyukur kepadanya. Jadi sholat duha itu kita gunakan untuk bersyukur di pagi hari. Kalau digunakan untuk mencari rizki, sebenarnya tanpa kita minta pun Dia tetap akan memberikan kita rizki. Oleh karena itu, sebaiknya sholat duha itu kita niatkan untuk bersyukur kepadanya di saat orang-orang sedang mencari harta. Maka dengan begitu secara otomatis kita akan menjadi orang-orang yang kaum minoritas atau kaum yang sedikit. Harapan kita kalau kita terus-menerus melaksanakan hal-hal yang tidak dilaksanakan oleh orang banyak, Allah akan membukakan rahasianya kepada kita, sehingga kita menjadi memahami sesuatu yang tidak sebagian besar orang pahami.
Maka dengan demikian kita akan menjadi hamba yang tahu tentang Dia dan hamba yang kenal dengan dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan dan keburukan, tetapi hanya meridhoi kebaikan. Itulah mengapa Dia berfirman, "Aku adalah harta yang terpendam dan aku ingin dikenal." Allah juga menghendaki perintah dan larangan, tetapi perintah hanya akan cocok jika yang diperintahkan itu adalah hal yang dibenci. Jika seseorang berkata, "Wahai orang yang lapar, makanlah manisan dan gula ini," maka perkataan itu bukan merupakan perintah tapi penghormatan. Demikian juga tidak mungkin melarang sesuatu yang disukai manusia. Tidak bisa dikatakan, "Jangan kamu makan batu, jangan kamu makan duri." Maka itu bukanlah sebuah larangan. Kalimat yang pertama, Allah Ta'ala menghendaki kebaikan dan keburukan. Memang di dunia ini Allah menciptakan semuanya itu berpasangan, atas, bawah, kanan, kiri, laki-laki, perempuan, dan kebaikan lawannya adalah keburukan. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan, tetapi hanya meridhoi kebaikan. Artinya apa? Meski Allah menciptakan berpasang-pasangan, rupanya di antara keduanya itu ada satu yang tidak diridhoi dan ada satu yang diridhoi. Maksudnya khusus di sifat baik dan buruk, Allah memang menghendaki adanya keduanya. Cuman ketika manusia itu harus memilih salah satunya, Allah lebih ridho jika manusia lebih memilih kebaikan daripada berbuat keburukan. Disitulah kemudian ada yang namanya perintah dan ada yang namanya larangan. Sebenarnya perintah di sini diutarakan kepada manusia agar manusia tidak memilih jalan keburukan, melainkan memilih jalan kebaikan. Di sini perlu kita kenal bagaimana sifat sebuah perintah dan bagaimana sifat sebuah larangan itu. Rumi menjelaskan bahwa yang namanya perintah itu selalu berhubungan dengan hal-hal yang kita tidak sukai. Katakanlah berpuasa. Berpuasa merupakan hal yang tidak disukai oleh tubuh kita, karena yang seharusnya tubuh kita dapat nutrisi, dapat makanan, dapat minuman yang segar, karena jiwa kita memerintahkan tubuh kita untuk berpuasa, maka dia tidak dapat jatah apapun. Dia tidak makan, dia tidak minum, sehingga dia merasa kelaparan dan kehausan. Lapar dan haus di sini merupakan hal yang dibenci oleh badan kita. Tapi karena jiwa kita mengetahui bahwa dengan cara itu Allah Ta'ala akan memberikan rahmatnya pada kehidupan kita, maka tetap kita harus melakukannya. Intinya apa? Bahwa sebuah perintah itu merupakan sesuatu hal yang tidak kita sukai. Contohnya saja kita disuruh untuk sholat, yang harusnya tubuh kita istirahat, karena sudah sampai waktunya kemudian kita harus bergerak melaksanakan sholat. Sebenarnya kita tidak menyukai sholat, tapi kita tetap melaksanakannya karena kita mencintai zat yang memerintahkan pada kita. Begitu juga dengan larangan. Larangan diberlakukan pada sesuatu hal yang sangat kita sukai. Kita menyukai makanan, kemudian Allah melarang untuk makan berlebihan. Allah melarang makan makanan yang diharamkan. Kita suka pada lawan jenis, Allah Ta'ala melarang mendekati hal-hal yang melampaui batas. Kita suka bermalas-malasan, Allah Ta'ala melarang kita untuk bermalas-malasan dan sebagainya. Larangan sifatnya adalah agar kita menjauhi sesuatu yang kita inginkan. Maka manusia yang sudah menemukan cahaya dalam dirinya,
dia mampu untuk merasakan kenikmatan dalam sebuah perintah, dan dia mampu merasakan sebuah kenyamanan dalam sebuah larangan. Itulah manusia yang sudah menemukan cahaya di tangannya, manusia yang sudah dekat pada Sang Pencipta, dan manusia yang dekat pada manusia yang dekat dengan Pencipta. Jadi ada sebuah petunjuk bahwasanya dikatakan jika kita tidak bisa dekat dengan Sang Pencipta, maka hendaknya kita dekat dengan manusia yang dekat pada Sang Pencipta. Ibarat kita ini sebuah batu kerikil yang kecil, tidak ada harganya, tapi ketika kita ada satu karung dengan kacang hijau, maka kita ikut terbeli, kita menjadi mempunyai nilai. Jadi masuk surga itu berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Maka untuk bisa kita hidup dengan selamat di dunia nanti, di dunia akhir nanti, maka kita harus berkumpul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Walaupun kita hanya sebuah batu kerikil, karena kita dekat dengan berlian, kita dekat dengan permata, maka kita menjadi ikut bernilai di mata Allah Ta'ala. Andai kata setiap atom dari segala makhluk yang ada di bumi ini mewakili gambaran tentang dirinya, maka itu tidak akan pernah cukup. Aku adalah harta yang tersembunyi, maka carilah aku. Terbayangkah pada pikiran kita bahwa 99 nama, 20 sifat, dan segala imajinasi kita tentangnya barulah gambaran kecil dari Tuhan Pencipta kita. Jangan-jangan namanya ada 100 dan sifatnya ada 1000, atau bahkan tak ada angka berapapun yang dapat mencangkupi dirinya. Yang jelas dia pernah menyapa kita lewat perintahnya, lewat larangannya. Dia perintahkan hal yang paling kita benci, dan dia larang hal yang paling kita sukai. Itu semua adalah petunjuk bahwa selama kau membenci dan menyukai sesuatu, kau tidak akan bisa bertemu denganku. Karena memang kalau kita kaji, kenapa hal yang kita sukai itu dilarang, kenapa hal yang kita benci itu diperintahkan, hal yang tidak nyaman itu malah diperintahkan, itu kenapa? Jawabannya adalah karena selama kita membenci dan menyukai sesuatu, kita tidak akan pernah bisa bertemu dengan hakikat. Kita tidak akan pernah bisa bertemu dengan Sang Pencipta. Kalau kita menyukai sesuatu, berarti kita pasti tidak menyukai sesuatu. Kita harus terlepas dari dialektika suka dan tidak suka. Kita terlepas dari dialektika mencintai dan membenci. Kita berusaha untuk pasrah menerima apapun saja. Teorinya jangan diterima, jangan ditolak, jangan dibanggakan, jangan dikeluhkan. Terima saja, pegang saja, kemudian angkat ke atas lewat sajadahmu. Sehingga apapun yang ada di hadapan kita, kita kembalikan padanya. Inna lillahi, sesungguhnya semua berasal dari Allah Ta'ala, wa inna ilaihi raji'un, maka semuanya akan kembali kepadanya. Jika ada sesuatu yang tidak kita kembalikan pada Allah Ta'ala, maka kita sudah melanggar ayat itu. Sehingga pelanggaran itu membuat kita kemudian harus merasakan konsekuensinya. Contohnya saja harta. Harta ini berasal dari Allah. Katakanlah kita punya uang 1 juta. Nah, maka dari 1 juta ini harus kita kaji. Yang mana untuk tubuhku dan yang mana harus aku kembalikan padanya. Kalau uang 1 juta itu semuanya untuk tubuhku, untuk keluargaku, untuk kehidupanku, maka ada haknya Allah Ta'ala yang tidak kita kembalikan padanya. Disitulah kita akan kena sanksi. Kalau uang tadi dipergunakan untuk membeli sebuah makanan, dan makanan yang kita makan, maka dia akan menjadi 2 penyakit. Yang pertama penyakit fisik, yang kedua penyakit hati. Penyakit fisik artinya kita bisa kena kolesterol, diabetes, kemudian darah tinggi,
dan sebagainya. Penyakit hati, kita menjadi malas beribadah, kita menjadi malas untuk menuntut ilmu, kita menjadi malas berbuat baik dan sebagainya. Itu semua karena apa? Karena ada haknya Allah Ta'ala yang tidak kita kembalikan padanya. Beda ceritanya jika haknya Allah Ta'ala kita kembalikan padanya melalui jalan sedekah pada orang lain. Maka sisanya, uang sisanya itu ketika masuk dalam tubuh kita, kebalikannya dia akan menjadi perantara sehat walafiat. Dia akan menjadi barokah dan dia akan menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Maka itulah makna dari lafadz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan semuanya padanya. Jangan membenci sesuatu, jangan menyukai sesuatu. Semua kita pasrahkan. Dengan pasrah itulah kita lama-kelamaan akan dituntun padanya untuk bisa bertemu dengannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak. Wallahu a'lam. Semoga bisa menambah kemesraan kita pada Sang Pencipta dan kekasihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.